Lanjut ke pertanyaan kedua. Salting kan biar Rani dibilang cantik. Lanjut ke pertanyaan kedua ya. Ada ayat nih yang mengatakan bahwa wajah Allah itu ada di mana saja. Berarti boleh dong kita menghadap sholatnya itu kemana saja. Boleh nggak sih? Kayak gitu kan setauku nih ya mas, sholat yang menghadap ke kiblat gitu loh. Boleh gak sih kayak gitu tuh, atau itu hanya pendapat yang menyesatkan atau gimana? Silahkan jelaskan. Baik, jadi host bertanya bahwasanya boleh nggak kita sholat menghadap kemana saja, karena timur dan barat dan semua arah itu punyanya Allah gitu kan. Itu ada ayatnya, yaitu dalam ayat Al-Baqarah ayat 115. Jadi memang penulis dalam buku ini itu mencontohkan beberapa ayat dan hadis yang itu kalau dipahami secara letterlek hanya melihat terjemahannya saja itu menyesatkan. Kenapa? Karena kalau kita hanya lihat terjemahan kemudian kita pahami dengan otak kita sendiri, dengan pemahaman kita sendiri, kita akan kacau, akan sesat gitu kan. Kenapa? Karena tadi kita nggak punya ilmunya, nggak punya kemampuan gitu kan. Oleh karena itu ini penulis mencontohkan beberapa ayat dan hadis yang itu memang kalau dipahami secara letterlek, secara lugu, secara langsung tanpa bantuan ulama itu bisa menyesatkan. Misalkan ini gitu kan. Jadi penulis mengatakan orang yang melaksanakan sholat dan menghadap bukan ke kiblat, akan tetapi menghadap ke arah selain kiblat, sholatnya tetap sah jika diukur dari slogan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Toh memang di Al-Quran disebutkan begitu. Jadi ada ayat surat Al-Baqarah ayat 115 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim walillahil masyriqu wal maghrib fa aynama tuwallu fathamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Artinya apa? Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu berada atau kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui. Al-Baqarah ayat 115. Kemudian kata penulis, padahal sejatinya sholat itu punya aturan dan tuntunan yang memang sudah baku sesuai apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi ini lor contoh ayat yang apabila dipahami secara lugu, secara mentah-mentah, secara letterlek, hanya baca terjemahannya saja itu ya bisa menyesatkan. Artinya Allah kepunyaannya tuh seluruh alam semesta, semua arah itu kepunyaan Allah, timur, barat, selatan, utara. Nah, kita bisa menghadap kemana saja kalau sholat gitu kan. Dalilnya apa? Dalilnya ini gitu kan. Kita orang awam nggak tahu apa-apa, tiba-tiba baca Al-Quran, kita pengen sholat, terus saya ingin sholat menghadap ke selatan atau ke timur, boleh nggak? Boleh. Dalilnya apa? Dalilnya ini, ayat ini, karena kepunyaan Allah di timur dan barat, semuanya punya Allah gitu. Itu pemahaman yang salah, yang sesat, yang itu bisa membuat orang justru malah tidak karuan gitu kan, malah tambah miring gitu kan, tidak paham agama gitu kan. Oleh karena itu kita harus serahkan pemahaman ini kepada para ulama gitu kan. Mereka yang paham ini maksudnya apa. Kalau mau sholat ya kita harus lihat cara sholatnya Rasulullah, gimana Rasulullah sholat gitu kan. Bukan kita lihat Al-Quran, terjemahan, hadis kita langsung mempraktekkan mentah-mentah terjemahan yang kita baca. Itu sangat menyesatkan. Oleh karena itu orang awam kalau mau belajar agama ya kepada ahlinya, kepada pakarnya, kepada kiai, ustadz yang memang benar-benar alim. Jangan kepada orang awam juga, atau jangan hanya belajar lewat Al-Quran terjemahan, hadis terjemahan gitu kan. Baca buku penjelasan para ulama dan sebagainya. Gitu ya lor. Kembali ke host yang cuantik kok. Berarti intinya itu
kalau kita baca terjemahan Al-Quran gitu ya misalkan, jangan langsung ditelan mentah-mentah ya teman-teman, karena di situ kan ada penjelasan, ada tafsirnya, dimana ya kita harus belajar kepada yang ahli, bukan hanya menurutku gitu, bukan semua itu acuannya bukan menurutku, tapi ya menurut yang ada di aturannya gitu loh.